Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang membiasakan diri berperilaku terpuji dengan materi taat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran membiasakan diri berperilaku terpuji dengan materi istiqomah dan ikhlas. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian istiqomah dan ikhlas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil perintah istiqomah dan ikhlas. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perilaku istiqomah dan ikhlas. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dampak positif perilaku istiqomah dan ikhlas. Dan yang kelima, siswa dapat membiasakan diri untuk bersikap istiqomah dan beramal dengan ikhlas. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang pertama pengertian istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Secara bahasa, istiqomah artinya tegak, lurus. Secara istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, istiqomah yang dimaksud di sini yaitu perilaku seorang muslim yang senantiasa menegakkan, mengamalkan, dan membela agama Islam. Karena seseorang yang istiqomah selalu kokoh dalam menjaga akidahnya dan tidak akan mudah goyah keimanannya, terutama dalam menjalani tantangan hidup. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Poin selanjutnya, perintah untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 yang artinya, "Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Jadi penting bagi umat Islam untuk memiliki sifat istiqomah. Karena seorang muslim memang sudah seharusnya beristiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Selain dalam Al-Quran surat Hud ayat 112, perintah untuk istiqomah juga terdapat dalam surat Yunus ayat 89. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau contoh istiqomah. Selanjutnya, dampak positif istiqomah. Berikut dampak positif dari sikap istiqomah yang dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri ataupun bagi orang lain. Yang pertama, memperoleh ketenangan hidup. Orang yang istiqomah akan mampu bersikap konsisten terhadap jalan hidupnya. Yang kedua, melahirkan sikap optimis. Orang yang istiqomah akan melahirkan sikap optimis pada dirinya dalam menjalani hidupnya. Tidak pernah ada rasa pesimis sedikit pun. Yang ketiga, memiliki keberanian. Orang yang istiqomah akan memiliki keberanian yang luar biasa. Ia tidak akan mudah gentar dan takut menghadapi apapun dalam kehidupan. Lalu dampak positif istiqomah yang keempat yaitu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena tekun dan ulet. Poin selanjutnya, membiasakan diri bersikap istiqomah. Yang pertama, mulai belajar istiqomah dengan beramal atau hal-hal kecil. Yang kedua, selalu berdoa dimanapun berada. Yang ketiga, sering bercermin dan mencontoh kepada sifat-sifat yang baik. Yang keempat, fokus dan selalu berkonsentrasi dalam beribadah tanpa memikirkan hal-hal lain. Jadi mulai sekarang, belajarlah untuk beristiqomah.
Karena sesungguhnya beruntunglah orang yang mampu istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada zaman ini, saat cobaan, ujian, dan godaan selalu menghiasi kehidupan. Siapa yang kuat imannya akan menuai keberuntungan yang besar, dan siapa yang lemah imannya akan tersungkur di tengah belantara kehidupan dan mengecap pahitnya kegagalan. Materi selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason, yang berarti memurnikan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam artian lain, ikhlas adalah memurnikan suatu amalan dan ibadah dengan ketulusan hati, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meminta imbalan apapun. Islam mendidik umatnya agar beramal secara ikhlas, tidak dicampuri dengan niat yang lain. Beramal dengan sepenuh hati hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa mengharap imbalan ataupun pengakuan dari orang lain. Apabila kita mengerjakan sesuatu dan niatnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Setiap muslim dididik untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Selanjutnya, perintah untuk beramal secara ikhlas. Beramal dan beribadah dengan ikhlas tanpa riya dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Orang yang beramal baik tetapi tidak ikhlas, ia akan rugi. Dan Allah tidak akan menerima amal perbuatannya tersebut. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bazzar. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita ketahui betapa niat yang ikhlas itu memiliki peran yang penting dan utama dalam setiap amalan. Seberapa banyak amal yang dilakukan oleh seseorang tetapi niatnya tidak ikhlas, maka amal tersebut akan sia-sia dan tidak akan memperoleh pahala. Selain itu, perintah untuk beramal secara ikhlas juga bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 11-14 dan Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau contoh dari perilaku ikhlas. Selanjutnya, dampak positif beramal secara ikhlas. Setiap muslim harus yakin bahwa setiap perintah agama pasti berdampak positif bagi pelakunya. Adapun dampak positif ikhlas antara lain yang pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat suka berbagi dan selalu semangat dalam melakukan amal ibadah. Yang kedua, merasa senang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya beban atau ketidakinginan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan dalam bentuk berbuat baik atau dalam bentuk melakukan kebaikan, walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, tentu saja seseorang yang ikhlas akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampak positif yang kelima yaitu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Poin selanjutnya yaitu membiasakan diri beramal secara ikhlas. Untuk menumbuhkan rasa keikhlasan dalam beramal dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji orang lain. Yang kedua, tidak merasa kecewa apabila perbuatan baiknya diremehkan orang lain. Yang ketiga, melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain, misalnya berinfak secara diam-diam. Yang keempat, tidak suka memuji perbuatan baik yang dilakukan seseorang karena hal itu dapat mendorong perilaku riya. Jadi jangan membiasakan diri kalian untuk
selalu memuji. Gak apa-apa memuji, tetapi jangan sering-sering ya. Ustazah harap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita selalu ikhlas untuk menerima segala takdir, baik ataupun buruk, dan memberikan kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk golongan mukhlisin. Amin. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ustazah paparkan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.